Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. NIM saya 08030525 075. Oh my god! Tapi bohong. Saya akan menerangkan yang pertama, yaitu zakat perusahaan. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta perusahaan yang memenuhi syarat zakat, khususnya aset usaha yang bersifat perdagangan dan perputaran. Dengan Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103. Khudu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menjadi dasar umum kewajiban zakat, termasuk zakat usaha atau perdagangan. Syarat wajib zakat perusahaan: yang pertama yaitu harta halal, yang kedua mencapai nisab bila sudah 85 gram emas, yang ketiga dimiliki penuh oleh perusahaan, yang keempat berjalan 1 haul, yang kelima berpotensi berkembang. Aset yang harus dizakati: yang pertama yaitu kas, yang kedua piutang lancar, yang ketiga persediaan barang dagangan, yang keempat investasi jangka pendek, yang kelima keuntungan berjalan. Yang tidak dizakati yaitu seperti gedung, mesin, kendaraan, aset tetap. Untuk metode perhitungan zakat, 2,5% dikali aset lancar ditambah persediaan ditambah piutang dikurangi utang jangka pendek. Contohnya, aset lancar 800 juta, persediaan 400 juta, piutang 200 juta, utang 300 juta. Harta kena zakat 1,100 juta, zakatnya 2,5% dikali 1,100 juta sama dengan 27,5 juta. Zakat saham. Zakat saham adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan. Kepemilikan ini termasuk harta yang berpotensi berkembang atau wajib zakat. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه
wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Pendapat ulama: 1. Saham diperlukan sebagai aset perdagangan, yaitu wajib zakat. Yang kedua, jika perusahaan sudah berzakat, pemegang saham tidak berwajib zakat dari nilai saham, cukup dari dividen jika tersisa 1 tahun. Yang ketiga, jika perusahaan tidak mengeluarkan zakat, kepemilikan saham wajib menghitung sendiri. Cara perhitungannya: A. Saham trading diperjualbelikan, zakat 2,5% dikali harga pasar saham dikali jumlah lebar. B. Saham investasi jangka panjang. 2 pilihan. Nomor 1, dizakati berdasarkan nilai aset perusahaan jika datanya tersedia, atau dizakati dari dividen bersih. Zakat sama dengan 2,5% dikali total dividen. Contoh saham 10.000 lembar, harga 3.000, total nilai 30 juta. Zakat sama dengan 2,5% dikali 30 juta sama dengan 750.000 rupiah. Zakat obligasi. Obligasi adalah surat utang berjangka. Dalam hukum Islam, yang diperbolehkan adalah suku atau obligasi syariah, sedangkan obligasi konvensional mengandung riba pada bunganya. Dengan dalil Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wa in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Yang artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadinya perang dahsyat dari Allah dan Rasulullah-Nya. Akan tetapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok bertamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak zalimi, dirugikan. Menurut pendapat ulama, obligasi syariah suku wajib dizakati sebagai harta investasi. Sedangkan obligasi konvensional, bunga haram tidak dizakati tetapi dibuang karena kemaslahatan umum. Pokok modal tetap dizakati jika mencapai nisab. Cara menghitung zakat obligasi syariah. A. Zakat pokok investasi. Zakat sama dengan 2,5% dikali nilai pokok obligasi. B. Zakat imbal hasil kupon. Zakat sama dengan 2,5% dikali total imbal hasil. Contoh, nilai obligasi 100 juta, kupon 1 tahun 6 juta. Zakat pokok sama dengan 2,5% dikali 100 juta sama dengan 2,5 juta. Zakat kupon sama dengan 2,5% dikali 6 juta sama dengan 150.000. Total semuanya 2.650.000 rupiah.